Resiko ketika saat Dinut Tauhid itu digelar di tengah-tengah umum dengan cara terang-terangan, artinya apa isi kandungan itu tidak ditutup-tutupi, maka yang terjadi ketika saat di tengah-tengah orang mesti memperolok-olok. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihin wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Monitore urupna monitore. Resiko ketika saat Dinut Tauhid itu digelar di tengah-tengah umum dengan cara terang-terangan, artinya apa isi kandungan itu tidak ditutup-tutupi, maka yang terjadi ketika saat di tengah-tengah orang mesti memperolok-olok. Mengapa mereka seperti itu bersikap? Karena istilah makanan bukan makanannya, tapi kau hidangkan. Tapi ketika saat apa yang kau sampaikan itu di luar pembahasan, artinya urusan-urusan dunia, maka dia sangat suka. Kau akan dijunjung, dihormati, dipuja, bahkan dijadikan seakan-akan kau sebagai Tuhannya. Bapak Ibu, Allah memerintahkan utusannya mengapa untuk menyampaikan dinul haq. Itu semata-mata karena sikon, keadaan hati para manusia sama menyembah berhala, sama menyembah Tuhan yang tidak esa. Itulah alasan. Dengan begitu mereka akan terhindarkan dari keadaan yang gelap gulita
menuju keadaan yang terang benderang. Mereka akan terhindarkan dari tipu daya setan di dalam hatinya. Tapi berhubung kaum Am itu sudah jadi muhibbinnya para nafsu, maka pantas dia menolak, bahkan mencemooh terhadapmu. Itu juga dialami oleh baginda Rasul Muhammad ibnu Abdillah yang Allah tuangkan di dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Resiko bagi siapapun yang menyatakan dan menyampaikan dinut tauhid dengan tidak ditutup-tutupi. Fasda, monggo nyampeake sira Muhammad bima kelawan apa tukmaruna kang den perintahake sira. Wa'arid anil musyrikin. Bima rupane bima kelawan terang-terangan. Muhammad, sampaikanlah apa yang telah diperintahkan Allah terhadap dirimu dengan cara terang-terangan. Tapi wa'arid, mingo sira Muhammad anil musyrikina sangka dene tanggapane pira-pira wong sing isih nyembah menyang Tuhan yang selain Esa. Anil musyrikina saking pira-pira golongane wong sing isih nyembah terhadap yang bukan Tuhan semestinya. Itulah Tuhan yang tidak esa. Dikatakan dalam ayat wahum al-asnamu, utawi Tuhan-Tuhan itu disebut al-asnam, piro-piro berhala. Bundi piro-piro berhala iku? Ya isine hubus sahawah, ya bojo, ya anak, ya dunya brana iku sing dimaksud berhala. Ketika hatimu jatuh pada makhluknya, itulah Pak yang disebut asnam. Tapi jikalau jatuhnya cintamu itu pada Sang Yang Maha Esa, Sang Penguasa di dalam al-asnam, maka itulah yang Esa. Wa'arid, aja direken karepe iku udah. Apapun cacian, apapun olok-olokan mereka, janganlah menjadikan kau berhenti di situ. Jangan. Lanjutkan. Terus lanjutkan. Dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, itu juga pasti kau alami di tengah-tengah keluarga Anda. Pertentangan minal musyrikin itu bisa jadi dari anak, dari saudara, bahkan dari teman tidurmu. Bisa jadi itu. Oleh sebab itu, miturut ayat ini
jangan pernah kau berhenti. Sebab apa kau tidak boleh berhenti? Inna kafainaka sak temene, inna sak temene ingsun Allah. Iku kafainaka jaga sapa ingsun Allah ka ing sira. Jaga sangka apa? Al mustahziina, jaga sangka dene wong kang agawe benci menyang ira. Jadi apa yang ditimbulkan perkara negatif dari musyrikin, Anda jangan khawatir kalau Allah akan menjagamu. Jangan khawatir. Bentuk apapun, cacian, makian mereka, tetap hal itu harus kau sampaikan. Siapa yang dimaksud minal musyrikin? Yaitu orang yang memperolok-olok. Yaitu alladzina wong akeh. Ya ja'aluna kang padha ndadekake sapa ladzina, ndadekake ilahan ing pangeran akhara kang liya ma'allahi jejeri Allah, yaitu orang-orang yang hatinya ada iman, yang menyamakan selain Allah itu sama dengan Allah. Contoh ini. Si A itu punya iman karena si A itu punya keahlian. Apa ahline si A itu? Enggak tahu. Yang penting punya keahlian. Ketika saat si A itu action dari satu keahlian, si A ngomong, dalam hatinya muncul rasa, muncul iman. Kalau suksesnya dari sebuah action itu dari dirinya, itu sama halnya si A telah menyamakan dirinya pada Tuhan. Ini orang lain tidak tahu. Tapi Allah yang mengatakan itulah orang-orang yang menyembah terhadap selain daripada yang esa. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Oleh sebab itu, di dunia mereka tidak terasa kalau dia itu telah menuhankan yang bukan Tuhan. Tapi fasaufa ya'lamun, di akhirat setelah dia itu masuk di dalam alam lain, yaitu kematian, mereka baru mengetahui kalau mereka ini sebetulnya salah menyembah. Waktu di dunia enggak terasa, karena jasadnya ya bicara Allah. Sholat ya iya, poso ya iya, zakat, haji apalagi. Mana dianggap menyembah selain Allah yang esa. Miturut mereka tidak. Tapi berhubung dia menolak ajaran tentang dinut tauhid untuk
menguak rahasia sir-sirnya Allah dia tolak, maka enggak akan paham. Walakot lan yepti temen-temen naklamu ngawuri sapa ingsun Allah annaka ing sak temene sira Muhammad iku yadhiku dadi sempit apa sadruhu dodo ira bima kelawan sebab apa yakulu kang padha ngucap sapa musyrikin bima sebab olok-olokane yakulu kang padha ngolok-ngolok sapa syarikin. Muhammad, sungguh aku tahu keadaan hatimu. Jikalau hatimu sempit dikarenakan sebab olok-olokane orang-orang musyrik. Berarti Rasulullah sempat ngalami atine iku, dodone iku sumpek. Dikarenakan para umat itu pada saat itu tidak mau menerima bahkan mengolok-olok. Oleh sebab itu Muhammad, biar hatimu menjadi hati yang selamat, maka fasabbih sucenono bihamdi rabbika lan memuji pangeran ira. Artinya apa? Muhammad, ojo didelok raine wong musyrik, tapi deloken sapa sing menghendaki raine wong musyrik. Ojo didelok nafsu dalam dirimu sing menyebabkan kau jatuh dalam kenistaan di mata Allah. Jangan. Lihatlah siapa yang menyuruh, siapa yang menggerakkan nafsu itu. Ini maksudnya fasabbih bihamdi rabbik. Wa kun lan ana sira Muhammad iku minas sajidina golongane pira-pira wong sing padha tunduk. Tunduk berarti hati yang selalu bertajalli. Ini Pak, iki dicontohno terhadap Kanjeng Nabi iki supaya jenengan saat nanti iku menyampaikan dinul hak bisa kuda-kuda. Apa kuda-kuda? Siap-siap. Anda siap-siap. Jadi hal ini terjadi tidak hanya terhadap diri kita, akan tetapi juga terjadi pada Rasulullah. Dan atau ini tidak hanya terjadi pada Rasulullah, tapi juga pasti terjadi pada diri Anda. Sebab kita nggak tahu nanti siapa yang Allah pilih untuk menyampaikan hal ini. Sebab tadi itu saya sudah diperintah Allah untuk nyoploki untu, entek untu. Ya udah. Jadi siapapun yang Allah kehendaki harus jenengan gak heran karena Rasulullah pun mengalami persekusi seperti ini. Dipersekusi, apa dipersekusi? Diolok-olok. Diolok-olok. Karena dianggapnya membahayakan pada muhibbin-muhibbinnya. Lho ngaten dah.
para pecinta-pencinta berhala iku muhibbine. Hati pimpinane iku menganggap Rasulullah itu bahaya. Sebab nek sampak Rasulullah menyampaikan hal ini, muhibbine wong musyrikin itu apa? Beralih. Ya ini yang ditakuti para alim ahli kitab di luar ilmu tasawuf. Karena jikalau umat ini tahu rahasia di dalam ilmu tauhid untuk mengesahkan Allah, mongko pujaan para muhibbin beralih tidak terhadap pemimpin-pemimpin wong musyrikin, tapi pujaane hanya pada Allah yang ahad. Ini yang tidak mereka sukai. Akhirnya melawan. Rasulullah dipersekusi. Tapi miturut orang yang hatinya sudah Allah kehendaki tahu mana yang batil, mana yang hak, mesti mengatakan, ya ini yang benar. Disitulah persoalannya di situ. Jadi apapun itu yang terjadi, siapapun di antara Anda, sekupnya olehnya menyampaikan ini urusan Allah, siap-siaplah Anda dipersekusi oleh orang-orang dekat Anda. Kita tahu siapa Abu Jahal. Ya dah? Bukan orang jauh dari Rasulullah. Bukan orang jauh. Makanya Allah dawuh fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Jikalau terjadi hatimu iku sempit Muhammad, karena dihina, dicaci, dimaki, bahkan ajarannya ini dianggap sebagai pembatalan ajaran orang-orang musyrikin. Rasulullah sempat mengalami hatinya itu sempit. Makanya dikatakan mensucikan dengan cara kembalilah, lihatlah siapa yang membuat si A mengolok-olok ajaranmu. Terus apa maksudnya si A kok Allah gerakkan untuk mengolok-olokmu? Itu semata-mata Anda ini putus asa apa enggak dalam hal tentang tabligh ini. Percuma tak sampai no gak lali yo malah ngilok-ngilok no. Nah, jangan dulu terlalu pagi Anda berpikir seperti itu. Ingat, kalau dihitung saat Rasulullah berdakwah tentang hal ini, jumlah hitungannya itu 23 tahun, Pak. Semasa beliau umur 40 sampai 63. Berarti berapa? 23 tahun. Sementara kami yang secara sembunyi-sembunyi 5 tahun, terang-terangan 19 tahun. Mulai tahun 2000
sampai 2005 sembunyi-sembunyi, 2006 sampai 2024 ini berarti yang terang-terangan 19 tahun. Ngoten. Di samping kaum Muhammad selalu golongan orang yang patuh, orang yang sujud, patuh. Sujud itu patuh, Pak. Sujud itu kan di bawah, Pak ya. Kepala ditaruh di bawah, bahkan sama dengan telapak kaki. Artinya ojo muncul takaburmu, ngasorok. Artinya hatimu jagalah, jangan sampai muncul sifat aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ujub atau sombong. Gambarannya ya napa Pak? Ujub atau sombong. Lihat poksi keahlian jenengan. Keahlian si A sebagai dai misalnya, dalam hatinya muncul apa yang terjadi tentang pendaian itu bersumber dari dirinya. Hatinya muncul seperti itu, berarti itulah takabur. Lah wong ngalim niku ngalime Allah. Sifat ilmu iku sifate Allah. Sifat sing dadi sifat wajib yang masuk di dalam sifat ma'ani. Lah kok si A itu ngerampas, bentuknya merasa dirinya. Lah ini terus apa bedanya dengan Ajazil, iblis? Ya enggak ada bedanya. Keahliannya si B macam-macam, punya keahlian apa. Dengan keahlian itulah dalam hatinya merasa kalau dirinya yang ahli. Bukan takaburiku nang embong mengkerik tengah embong terus anak wong liwat ditantang. Oh bukan iku. Bukan Pak. Minas sajidin Muhammad, kamu jadilah golongan orang-orang yang tunduk pada aturanku, hukumku. Itulah orang-orang yang hatinya selalu menempatkan posisi sifat hakikati hamba terhadap hamba dan menetapkan sifat hakikatnya Allah pada zat itu sendiri. Jadi enggak dicampur. Kan ada sifat wajib Allah 20, ada sifat mokhalnya Allah juga 20. Sifat wajib Allah ini akan jadi sifat mokhali menungso. Sifat mokhali Allah iku jadi sifat wajib manungso. Jadi kebalikan. Dan ini juga nanti akan kuurai salah satu di antara kitab awal ini nanti. Ini akan kubuka di dalam kitab awal. Karena apa? Karena sifat wajib Allah itu juga berada di dalam dirimu manusia. Kau harus kenali, harus tahu ciri-cirinya supaya Anda tidak tergolong orang yang mehai sifat wajib Allah itu bagaimana. Padahal itu sifat ada di dalam dirimu. Itu bisa dibuka lebih
lebih detailnya nanti di dalam kitab. Wa'bud rabbaka, oleh sebab itu jikalau kaum Muhammad termasuk golongan orang-orang yang sajidin, golongan yang patuh terhadapku, ya wa'bud dudu wa'budi iki lho ya. Wa'bud lan padha nyembah lan nyembah tunduk bertajalilah madepo sira Muhammad Rabbaka ing pangeran ira. Hal itu lakukanlah hatta sampai kapan? Hatta ya'tiyaka, sehingga nekani ka ing sira apa al yakinu, kematian. Muhammad, jadilah kau orang-orang yang golongan orang yang sujud patuh, hal itu lakukan sampai kematianmu. Kita tinggal berapa umur kita juga nggak tahu. Kalau kita ambil dari syariat tondo-tondo wong mati termasuk rambutnya putih, jenggotnya melok putih. Iku tondo-tondo secara syar'i, tapi nggak bisa dijadikan sebagai ukuran. Kadang-kadang iku kecili iku wis putih. Kula niki sisih kanan niki ibtidak wis wanen, kula ben diceluk wan ngono Pak. Jare arek-arek dintum tawon ndas, jare dintup tawon ndas. Mesti ngelobok mriki. Sakniki wis blek. Loro tandane untune do mrotoli. Luput gak mrotol dhewe diprotolno, digonang dokter dikongkon jabuti. Masalahe kemeng kabeh lara ae ya jabuti ngoten. Jare Pak Dokter engko nek wis dijabut mboten lara. Bener e. Mboten lara. Mangkane untuk sampe nek lara jabutono kabeh. Wis gak lara. Wa'bud niki maksude jenengan itu selalu bertajalli. Selalu menempatkan mengisbatkan, menetapkan semua apapun yang terjadi pada dirimu iku sangka akune Allah. Bukan sangka, bukan dari akune makhluk, akune Allah. Wis. Inilah cara jenengan untuk ilmu, baik ilmu maupun laku, menuju satu kesempurnaan takwa. Carane ya ini. Wis. Nek wis paham ilmune, paham lakune dalam hal untuk merapat mendekat pada Allah, ya sudah. Hatta ya'tiyakal yakin, olehnya Anda berzikir itu lakukanlah sampai kematian. Lah niki sing wis ngerti zikire, lah sing dereng ngerti zikire nggih tuas wiritan ae. Zikir yang tidak bisa menembus terhadap alam sepi yang ngoten niku. Pun Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.